salam damai sejahtera. Pada hari ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama saya Pendeta Widya Kalalana. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan didasarkan pada Mazmur 33 ayat yang ke-12 sampai yang ke-22 dalam perikop puji-pujian kepada Allah Israel. Akan dibacakan bagi kita ayat 16 hingga 18 yang bunyinya demikian. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa ketika memiliki pangkat, kedudukan, jabatan, kesehatan, kegagahan, kekuatan, bahkan harta kepunyaan, maka hidupnya sudah terjamin, hidupnya sudah terlindungi. Jika ada persoalan, maka persoalan akan mudah diatasi dengan kedudukan dan kuasa yang dimiliki. Jika ingin melakukan atau mengerjakan ini dan itu, bisa saja dilakukan dengan kekuatan dan kegagahan yang ada. Pun ketika menginginkan sesuatu, tak menjadi masalah sebab ada uang dan harta yang dipunyai. Berbeda dari pandangan yang disebut di atas, firman Tuhan hari ini khususnya ayat 16 sampai yang ke-18 justru mengingatkan manusia agar jangan menjaminkan atau menggantungkan hidup dengan yang namanya kekuasaan, dengan yang namanya kegagahan, kekuatan, harta kepunyaan, dan lain sebagainya. Dikatakan dalam ayat 16-17 begini, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kekuasaan, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Jadi, kemanakah kita harus menggantungkan atau menjaminkan hidup ini? Ayat 18 mengatakan hanya kepada Tuhan. Dengan cara hidup yang takut akan Dia dan berharap akan kasih setianya. Sebab hanya dengan demikian hidup ini selamat dan terpelihara dari segala perkara dunia ini. Dari bagian firman Tuhan pada hari ini setidaknya ada dua hal yang hendak bersama-sama kita renungkan. Yang pertama, tentu tidaklah suatu kesalahan memiliki kekuasaan, kekuatan, dan segala kepunyaan. Namun janganlah kita bergantung padanya, sebab sebesar apapun kekuasaan, kekuatan, dan harta kepunyaan yang kita punya tidaklah kekal sifatnya. Pada waktunya kekuasaan akan berakhir, kekuatan akan berkurang, dan harta kepunyaan pun bisa lepas dari tangan kita. Dan yang kedua, hiduplah dalam jaminan Tuhan sepenuhnya, Sang Pemilik kehidupan. Dengan cara hidup yang benar, dengan takut akan Dia dan berharap padanya, Ia adalah pribadi yang kekal, dan kita bersama-sama mengetahui bahwa Ia adalah Allah yang tidak berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya di dalam Tuhan sepenuhnya hidup kita terjamin dan pelihara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa. Firman Tuhan diberitakan di tengah-tengah kami. Biarlah kami dimampukan melalui pimpinan Roh Kudus untuk hidup di dalam kebenarannya. Bapa kami dalam Yesus Kristus, saat ini kami datang dalam doa dan permohonan. Kami menyerahkan seantero hidup kami dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, kami percaya Tuhan setia dengan kasih dan pemeliharaan yang sempurna, menjaga dan melindungi kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan di hari ini, berbuah baik di dalam berkat Tuhan, berdampak bagi sesama kami, berdampak baik dan pun membawa hormat mulia bagi nama Tuhan.
Bapa kami dalam Yesus Kristus, suka duka pengalaman kami hari ini, kami percaya bahwa Tuhan ambil bagian di dalam setiap perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya dan berharap pada Tuhan. Kami doakan bagi sekalian yang bersuka cita karena pertambahan usia kelahiran, usia pernikahan, berbahagia di dalam Tuhan, sehat panjang umur, karunia tambah karunia, ditambahkan dari kelimpahan Tuhan. Yang sakit kami mohon pemulihan, terkhususnya saudara-saudari kami yang saat ini dirawat diisolasi karena COVID-19, terus berpengharapan baik di dalam Tuhan, selalu ada kesembuhan yang Tuhan sediakan pada waktunya. Terpuji-puji nama Tuhan, ke dalam tangan Allah yang kami permuliakan, Allah Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.